Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berada di bulan Maulid ya. Kalau di Babul Jannah biasanya gimana? Ada ini, Bang, ada acara. InsyaAllah ya. Atau di sini Maulid bidah jangan? Enggak. Jadi nggak bisa mensifati kelahiran. Ya. Apa hukum Maulid? Hukum Maulid apa? Ada hukum. Hukum itu berkaitan dengan af'al mukallafin, perbuatan mukallaf. Ya, tergantung bagaimana kita berperilakunya, ya, karena berkaitan dengan perbuatan. Benda itu tidak punya hukum kan begitu ya. Apa hukum pisau? Tidak ada ya, tapi menggunakan pisau untuk apa dulu kan begitu ya. Kalau buat motong kambing ya boleh aja, tapi kalau buat motong orang kan nggak boleh gitu. Pisaunya tidak punya hukum, tapi perbuatan yang terkena hukum ya. Itu dalam konteks usul fikih kita harus mencermati itu, sehingga sederhana saja kalau menjawab bahwa hukum maulid nggak ada hukumnya, ngapain dulu gitu. Joget-joget pas maulidan ya nggak boleh juga. Tapi kalau baca Quran pas maulid gitu, masa nggak boleh baca Quran kan gitu ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Fama lahum la yu'minun. Yani ayyu syai'in yamna'uhum minal iman ba'dama wadahat lahumul ayat wa qamatid dalalat wa hadha istifhamu inkarin. Allah mempertanyakan, dan kalimat tanyanya adalah kalimat pengingkaran. Jadi ada istifham, kata tanya dalam bahasa Arab yang sebenarnya yang dibutuhkan bukan jawaban, tapi pengingkaran terhadap sesuatu yang sedang dipertanyakan. Ya, itu menjadi haknya Allah ketika Allah kemudian mempertanyakan, kenapa mereka tidak juga beriman? Bukan berarti Allah pengen dapat jawaban, karena orang bertanya itu karena dia tidak tahu dan dia pengen tahu. Dan Allah tentu sang yang maha tahu segalanya. Berarti bertanyanya Allah bukan karena Allah pengen tahu sebab Allah tidak tahu, tetapi konteks pertanyaannya adalah untuk mengingkari segala perbuatan yang ada. Kenapa masih juga nggak beriman setelah latar kabun tabaqan an tabaq? Ya, dengan semua tafsir yang kita sudah bahas di 3 pertemuan bahkan
3 kali Sabtu seingat saya. Itu kita bahas tentang semua latar kabun tabaqan an tabaq. Terakhir di pekan lalu ya, bahwa kita akan mendapati kondisi per setiap 20 tahun sekali apa-apa yang sebelumnya tidak pernah kita jumpai. Berarti membekali semua perubahan situasi, kondisi, tahapan kehidupan, peristiwa demi peristiwa, modalnya adalah Allah jawab hanya iman. Fama lahum la yu'minun. Ya, ini sebagai satu apa namanya tazkir, ya, peringatan keras gitu. Kalau Anda dalam kondisi sakit, ya, episode kehidupan kita latar kabun tabaqan an tabaq, berubah satu situasi kepada situasi yang lain. Dalam sakit modalnya iman, sehat modalnya iman, kaya modalnya iman, kemudian berkekurangan modalnya iman, dalam kondisi lapang modalnya iman, dalam kondisi sempit modalnya iman, di atas modalnya iman, ketika sedang di bawah modalnya iman, ketika kemudian di alam rahim modalnya iman. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kalian? Semua roh saat itu menjawab, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Di alam ruh modalnya iman, di dalam rahim ditiupkan ruhnya modalnya iman. Lahir ke dunia pertama kali yang diperdengarkan adalah kalimat la ilaha illallah dalam azan, modalnya iman. Meninggal dunia pun bekalnya adalah la ilaha illallah, iman. Di dalam kubur yang menyelamatkan adalah iman. Di mahsyar juga adalah iman terus sampai kepada rahmat Allah yang mengantarkan masuk ke dalam surga juga dengan modal iman. Perubahan per setiap 20 tahun sekali. Dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone. Dulu beriman, sekarang juga modalnya harus iman. Sebab kalau zaman semakin berkembang, iman semakin pudar, orang tergerus imannya karena perkembangan zaman. Akhirnya zaman diisi penuh dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan iman, bahkan menyingkirkan keimanan. Dikatakan orang beriman sudah tidak relevan lagi menghadapi perkembangan zaman. Agama udah di masjid aja, nggak usah dibawa-bawa ke teknologi, nggak usah dibawa-bawa ke perkembangan zaman dan seterusnya. Ya, sehingga dalam situasi apapun Allah kemudian mempertanyakan dengan kata tanya ingkari, pengingkaran, bahwa apalagi sih yang tidak menjadikan sebuah alasan kita untuk beriman kepada Allah. Ya, ini yang pertama. Kemudian wakilah yang kedua adalah ta'ajjubun ay i'jabu minhum fi tarkil iman ma'a hadhil ayat. Saksikan mereka-mereka, ya, umat-umat zaman dulu itu yang telah dipergilirkan peradabannya, ya, kita tahu dari mulai Yunani kuno begitu ya, Romawi, Persia, kemudian Arab, ya, terus kemudian dinasti-dinasti Syam, kemudian merambah sampai Fatimiyah, sampai ke Turki, sampai kemudian sekarang superpower dipegang lagi sama Barat dan seterusnya. Terus hari demi hari dipergilirkan. Lihatlah kenapa satu bangsa itu terjadi apa? Decline gitu ya. Terjadi penurunan, terjadi kemudian kemerosotan, bahkan keterpurukan peradaban yang biasanya dimulai dengan apa? Dengan masalah dalam konsep beragama. Oke, dia punya bangunan yang megah, sampai sekarang pun masih ada. Contoh Mesir kuno, Fir'aun, dia punya piramid sampai sekarang, ya, punya piramid sampai sekarang. Ada yang pernah ke Mesir Pak di sini? Ada yang pengen ke Mesir? Hah? Insya Allah bareng saya bulan November insya Allah. Ya, kalau mau umrah terus Mesir bulan November insya Allah. Ya, artinya apa? Kalau kita pernah ke sana, itu bekas-bekas asar peradabannya Firaun masih ada, bahkan jasadnya Firaun pun masih ada. Tetapi kenapa kemudian peradabannya decline begitu?
Apa masalahnya? Dalam konsep beragama yang salah. Ya, bangunannya boleh megah di daerah Syam. Dulu ada satu kota namanya Hisn, di selatannya Suriah, ya, Damaskus, ya, maaf, di utaranya Damaskus. Itu ada satu kota yang peradabannya luar biasa. Siapapun sahabat Nabi yang ke sana, itu nggak ada yang betah, ya, kecuali Sa'id bin Amir kemudian yang bisa menaklukkan orang-orang di di daerah sana. Ya. Kenapa? Karena dalam konsep beragamanya, ya, mereka orang yang berperadaban secara material, bangunannya bagus, infrastrukturnya bagus, tapi manusianya tidak ditekankan dalam konsep beragama. Ya. Jangan sampai kita juga terjebak kembali. Ai ta'ajjubun, silakan Anda menyaksikan dengan penuh keterkejutan. Ta'ajjub bukan hanya ta'ajjub kagum, tapi i'jab. Kita seperti orang yang dibuat terkaget-kaget, orang yang dibuat menjadikan diri kita memandang sesuatu seperti aneh dan tidak wajar. Kok bisa tiba-tiba peradaban yang sedang puncak-puncaknya jatuh? Ya, sepupu saya ketika dapat tugas belajar ke Jepang, S2 S3 di sana. Ketika dia pulang cerita, permasalahan Jepang itu dua. Satu adalah tidak mengakui adanya Tuhan, saking materialistisnya, semua harus dinilai secara materi. Ada wujudnya enggak? Bahkan Tuhan apa wujudnya? Yang kedua adalah terputusnya generasi, ya, tentang kebebasan seksual yang luar biasa, pornografi yang merajalela, kata kesaksian sepupu saya ini. Sehingga generasi itu menjadi generasi yang bisa jadi pada satu saatnya nanti menjadi generasi yang kosong, lost generation, hilang, ya, tidak ada tanasulat atau manusia yang saling berketurunan gitu. Putus, usia tuanya semakin banyak, usia mudanya penyimpangan seksual, akhirnya tidak ada yang lahir, lost generation gitu. Padahal kita tahu secara teknologi luar biasa, kereta cepat dia punya, kemudian penangkal tsunami karena mereka berada di wilayah yang sangat rentan dengan tsunami. Ya, dia bisa bikin bangunan penangkal gempa sehingga tidak roboh dan seterusnya. Hebat secara materi, cerdas-cerdas orangnya, disiplin, bersih-bersih, ya, memilah sampahnya hebat luar biasa. Tapi konsepnya dua saja tadi, tidak ngaku, tidak bisa mengakui adanya Tuhan. Itu permasalahan, ya. Silahkan kita perhatikan lagi di mana peradaban. Ketika peradaban materi lebih dominan, sementara peradaban yang sifatnya spiritual menjadi sesuatu yang diabaikan, Allah bilang, "Fama lahum la yu'minun." Sebabnya karena mereka tidak mau beriman. Ya. Lihatlah zaman Nabi, Pak. Nabi meninggalkan bangunan apa? Kecuali yang Nabi cetak adalah generasi yang sudah 14 abad menjadi umatnya turun-temurun berkelanjutan. Setiap zaman pasti ada umatnya yang punya punya kesetiaan terhadap nilai dan ajaran yang beliau bawa, yang mau bersaksi dengan atas nama Muhammad adalah sebagai utusan Allah dengan dua kalimat syahadatnya. Ya. Apa yang beliau tinggalkan? Sementara di zaman Nabi pembangunan Ka'bah saja tidak pernah dilakukan, kan? Ya. Di zaman Nabi pemugaran atau perluasan Masjidil Haram saja tidak pernah dilakukan. Perluasan Masjid Nabawi pun tidak. Tapi beliau mencetak orang-orang generasi yang radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah ridhai. Itu karena apa? Mereka telah menjual semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baik jiwa ataupun harta mereka. Yang mereka innal ladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan keimanannya diwariskan, diikuti dan dilanjutkan oleh generasi setelah mereka, baik anak ataupun cucu. Lihatlah bagaimana Ibrahim, dia memikirkan generasi setelahnya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati.
Lihatlah Yakub, yang dipikirkan adalah generasi setelahnya. Dipanggil anaknya, ditanya, nak, kalau ayah nanti meninggal kalian sembah siapa? Masih mau beriman sama Allah? Tidak. Tidak pernah ditanya nanti kerja di mana, tinggal di mana, nikah sama siapa, yang sifatnya adalah peradaban materi. Tapi yang ditanya, mata'buduna min ba'di, kalian akan sembah siapa setelah aku tidak ada? Lihatlah Nabi SAW, bahkan beliau tidak memikirkan anak dan istrinya. Yang beliau pikirkan dan terucap dari lisannya hanya umatnya. Jadi orang-orang beriman itu senantiasa adalah orang-orang yang memikirkan bagaimana orang yang melahiqin, mereka punya cinta kepada orang-orang yang sabiqin. Keberlanjutan nilai dalam konsep keberlangsungan generasi dan peradaban umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diikat dengan tali iman yang sama. Ini yang menyambungkan kita dengan generasi sebelum kita, dan yang harus kita wariskan untuk menyambungkan kita dengan generasi setelah kita. Ya, fama lahum la yu'minun. Kalau cuma peradaban materi kita bisa bangun kok. Rumah roboh bisa kita bangun lagi. Tapi kalau akhlak sudah roboh, waduh, masya Allah, berat sekali Pak. Kita mungkin masih ingat zaman dulu, zaman saya kecil saja, itu menjelang asar, atau maaf, setelah asar, itu masih banyak anak TPA Pak. Ya, saya waktu SD itu di Gang Atap itu, asar itu pada manggil, azan ngaji yo, begitu. Ya, main TPA dengan tetangga-tetangga gitu. Sekarang pada asar, lo bocah-bocah ngapain kira-kira? Ya. Dulu mungkin karena belum ada TV kan, nih per 20 tahun sekali, dulu nggak ada TV waktu kita kecil-kecil itu. Sekalinya nonton TV saya di rumah tetangga. Ya, hari Minggu numpang di teras rumah orang nonton Wiro Sableng dulu tuh jam 11 pagi. Ya, masih ingat saya itu, kelas 4 SD, nggak punya TV kita. Ya. Sehingga yang dijaga adalah, oh ternyata waktu kita masih bisa lebih banyak untuk hadir di tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Hari ini kan tantangan besar sekali. Modal iman di zaman dulu, kalau itu yang tergerus tidak kita bawa sampai hari ini, berat. Akhlak di zaman dulu yang kalau kemudian kebiasaan orang zaman dulu Pak, itu ketemu orang tegur sapa, lewat di kerumunan orang, misi bang, misi haji, gitu. Sekarang subhanallah, kaget kita, bocah-bocah lewat kita aja, apa itu istilahnya? Melengos, itu melengos Pak. Apa istilahnya? Hah? Buah muka. Iya gitu, melengos, jalan aja begitu. Ya, cuek aja gitu, acu aja. Kayak kita bukan orang kali gitu ya. Gak ada nggak ada apa ya, padahal kan akhlak Nabi itu, kalau anda sendiri melewati jalan orang yang sedang bersama, ucapkan salam dari satu yang kepada bersama, dari yang berdiri kepada yang duduk, dari yang muda kepada yang tua. Subhanallah, ini kata Nabi, janganlah nongkrong di jalan-jalan, iyyakum wal julus fit turqat, karena banyak orang terganggu di jalanan. Sekarang subhanallah, kadang-kadang kita lihat bocah-bocah di mulut gang pada nongkrong, kita mau masuk gang susah banget begitu. Jadi ada nilai-nilai yang dulu orang kalau maghrib itu perempuan kayaknya sudah aib kali ya, bisa kita bilang keluar rumah begitu. Gila. Apalagi sampai mohon maaf bisa boncengan gitu ya, zaman dulu mah. Nah sekarang subhanallah anak SD jadi bonceng 3 Pak. Ya. Ini memprihatinkan. Maka Allah sebut dengan famalahum la yu'minun, berarti bekal imannya menjadi sinyal. Ini jangan-jangan iman tergerus dengan peradaban yang latar kabut natabaqan an tabaq. Situasi semakin sering berubah, ya, zaman semakin berkembang. Apa yang ada 20 tahun, apa yang tidak ada 20 tahun zaman dulu sekarang juga ada, semakin bertumbuh, berkembang, dan semuanya semakin maju. Maka famalahum la yu'minun. Jangan sampai justru nanti semakin maju peradaban materinya, justru decline kita ini. Sebab tidak dilandasi dengan iman yang kuat tadi. Orang pintar bisa jadi semakin banyak, ya, yang berpendidikan semakin banyak, angka putus sekolah semakin rendah, begitu. Tetapi pada saat yang sama,
akhlak pun semakin jatuh, iman pun semakin kering misalnya. Nah ini waliyadzubillah. Maka Allah mengingatkan fama lahum la yu'minun. Satu ini bekalnya. Yang kedua adalah wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an. Subhanallah. Ya. Berarti ada pondasi yang kedua, Pak. Yaitu Al-Qur'an. Ya. Setiap zaman itu yang menyelamatkannya tanda petik adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya salah seorang salaf pernah mengatakan, "Lan tasluha hadhil ummatu illa bima saluha bihi awwaluha." Umat ini enggak akan pernah menjadi umat yang baik, yang saleh, yang unggul, yang disegani, yang punya martabat, yang kemudian cukup 23 tahun tapi dakwah ini menyebar sampai bahkan ke Eropa. Ya. 40 tahun sampai Khulafaur Rasyidin dakwah bahkan sampai ke Andalusia gitu kan. Sampai kemudian ke ujung baratnya Afrika, ke Maghrib, ke Maroko. Ya. Umat tidak akan bisa seperti itu lagi kecuali mereka menempuh cara-cara dan jalan yang pernah ditempuh oleh mereka dulu. Dan orang-orang di zaman pertama di abad pertama perkembangan Islam ini, di zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian ya tabi'in, ya para sahabat sampai di tahun 96 Hijriah. Sahabat terakhir yang meninggal itu kan ada yang mengatakan tahun 96, ada yang mengatakan tahun 97 Hijriah. Itu sahabat yang terakhir kali meninggal dunia. Jadi abad pertama masih generasi sahabat. Artinya sahabat itu tidak ada yang sampai bisa bikin nuklir saat itu. Bukan zamannya perkembangan teknologi, bukan zamannya kemudian persenjataan yang luar biasa, bukan zamannya kemudian sistem ekonomi yang luar biasa gitu. Mereka sistem ekonominya Al-Quran, kemudian tata sosialnya Al-Quran, dan seterusnya. Nah, mereka menempuh semua peradaban itu dengan apa? Dengan satu nilai, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga sekarang sudah mulai ini, alhamdulillah, ya banyak sudah mulai menjamur lagi gitu ya, rumah-rumah Al-Quran, pesantren Al-Quran, diajak kepada Al-Quran, kajian tentang Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran dan seterusnya. Sekolah-sekolah tinggi Al-Quran ya sudah mulai banyak. Ya, yang ini seperti ada kekosongan di era tahun 90-an ya sampai mungkin di 2010-an itu. Seperti ada kekosongan. Ya. Nyari imam masjid yang al-hafidh kayaknya susah zaman itu ya. Sekarang imam-imam muda itu banyak sekali ya. Dikit-dikit hafidh, dikit-dikit al-hafidh kan. Ya. Mungkin yang dicetak sama guru kita Dr. Musli Baitul Quran aja mungkin bisa mengcover, kalau mau mengcover semua masjid musola semana ini, sekelurahan Tugu atau Secimagis bisa jadi stoknya beliau ada itu ya, tinggal diambil dari Baitul Quran mana gitu, hafidh semua. Belum yang rumah Quran itu ada Munzalan, ada Qiblatain di Mekarsari, ada misalnya rumah tahfiz di RTM, banyak sekali. Yang basisnya masjid pun ada rumah Quran Nurul Iman Mekarsari, ada yang Darul Nurul Muttaqin juga di Mekarsari, banyak sekali sekarang. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ketika kondisinya dulu sempat mau begini, naik lagi kira-kira begitu, sehingga kita menjadi tidak generasi yang tidak sampai lost generation, atau minimal tidak kemudian mengalami penurunan nilai. Ya, anak-anak sekarang sudah mulai lagi hadir ke masjid, ini patut disyukuri ya. Kemudian pengajian ibu-ibunya juga sudah mulai banyak ya. Kalau ibunya beres kan anaknya insya Allah beres ya. Ya kan gitu aja kira-kira ya. Karena tonggak peradaban sebuah negara ada pada perempuannya. An-nisa imadul bilad gitu ya. Perempuan itu tiangnya negara ya. Kalau dalam rumah tangga berarti dia tiangnya rumah tangga. Rumah tangga mau berantakan, serang aja, sasar kaum perempuannya kan begitu. Dibikin perempuan yang galauan gitu ya, baperan ya, doyannya nangis-nangis gitu kan ya. Tayangan televisinya cinta-cintaan, nangis-nangisan, stres begitu ya. Itu udah eranya itu dulu tuh.
Ya, ada sampai tersanjung 6 dulu ya, betul Pak ya. Itu kan cinta-cintaan ya, galau, dendam, musuhan, hasad gitu ya, mertua, menantu, udah perempuan aja tuh istilahnya, kayaknya di rumah tangga berantakan gitu. Akhirnya satu dengki sama yang lain dan seterusnya. Sekarang sudah mulai naik gitu, sudah mulai ada perubahan ya. Ketika cinta bertasbih ya, masya Allah. Sudah mulai diluruskan orientasinya ya. Nah ini patut kita syukuri ketika wa idza quri'a alaihimul Qur'an, ketika Al-Quran kemudian dibacakan. Nah ini ada konteks tentang metode bagaimana kita membangun pola interaksi dan kedekatan dengan Al-Quran, yaitu dengan pendekatan quri'a, dibacakan. Jadi mentalkinkan Al-Quran atau mentalakikan Al-Quran sebagai metodenya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kemudian ini tradisi malaikat Jibril yang beliau gunakan untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi kemudian beliau juga mentalakikannya, menyampaikannya kepada para sahabatnya dengan membacakan ayat itu. Mari kita hadirkan juga pola ini kepada siapapun kita yang berkonsentrasi untuk mengajarkan Al-Quran, mendirikan rumah Al-Quran, kemudian mendekatkan umat terhadap Al-Quran supaya punya interaksi dan intensitas dalam muamalah dengan Al-Quran Karim. Jangan hanya baca sendiri satu gitu ya, jangan kemudian istilahnya belajar sendiri gitu ya, jangan sampai ngafal sendiri ya. Kalau ngafal sendiri ini nanti bisa salah nanti ya, dalam putus nyambungnya ayat, kita stop di mana, nyambung di mana, itu dalam hafalan ya. Dalam membaca juga jangan sampai semua gharibnya Al-Quran gak kita kuasai. Misalnya membaca ayat tentang bismillahi majreha ya, kemudian la ta'man. Nah itu kan ada monyong maju ke depan, tarik ke dalam lagi kan begitu. Ini kalau nggak pakai talaki nih, lihat bibir saya katanya, lihat mulut saya, masya Allah. Itu mau itu diajarin Pak. Ya, kalau nggak pakai talaki nggak bisa. Dia cuma baca nun tasdid, gimana cara latak menan, lu salah itu. Itu pakai talaki. Ya. Dan itulah metode yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi setelah kita. Wa idza quri'a, dan tatkala dibacakan kepada mereka Al-Quran. Ini metode membacakan Al-Quran. Nah kemudian yang ketiga adalah la yasjudun, mereka tidak sujud. Ada tafsir tentang la yasjudun yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Yang pertama adalah la yusallun, tidak sholat. Berarti pondasi kita dalam perubahan situasi demi situasi, keadaan demi keadaan, episode demi episode kehidupan kita, baik yang sifatnya dunia ataupun setelah dunia, yang juga bisa menyelamatkan kita adalah pondasinya adalah pondasi sholat. Silahkan zaman berkembang, silahkan sekarang mau AI, silahkan, tapi yang penting tetap jaga sholat. Mau handphonenya nanti bagaimana lagi metode kemajuannya, bagaimana lagi keunggulannya ya, yang penting jaga sholat. Mau kuliah dimanapun, ngambil ilmu apapun ya, dulu rasa-rasanya ilmu kan terbatas, gelar pun setahu saya cuma insinyur sama dokter Andes doang Pak ya, betul kan ya, IR, DRS atau DRA, dokter Anda kan gitu ya, atau sarjana muda gitu ya. Kalau sekarang gelar mau yang belakangnya banyak, yang MM apa aja banyak banget itu ya, kemudian yang depannya juga macam-macam ya, doktor ada, kemudian insinyur, DRS ya, apalagi yang depan itu DR, dokter doang gitu ya, banyak ya. Ada depannya juga ALM ya, almarhum juga ada gelarnya itu ya, masya Allah. Yang belakang juga sekarang ada PhD, itu ada satu program baru PhD S3 di Malaysia itu tentang manajemen dakwah, konsentrasinya adalah manajemen pesantren Pak. Itu ada S3 aja itu ya, subhanallah ya. Ini mohon doakan, insya Allah saya
dalam proses mendaftar itu. Ya, kita insya Allah kuliahnya sih online aja Pak. Ya. Nanti ke Malaysia cuma 2 kali, pas sidang disertasi sama wisuda saja. Ya, tapi gelarnya gelar Malaysia. Ya. PhD-nya PhD manajemen pesantren. Tentang filosofi of doktoralnya dakwah dan manajemen dakwah, tapi manajemen pesantren. Itu ada istiganya, ada ilmunya, subhanallah ternyata. Ya. Belum lagi dokter spesialis. Ya Allah, banyak banget spesialis. Nah, apapun ketajaman, keahlian ilmu, berkembangnya ilmu, di IPB baru buka fakultas apa jurusan atau apa itu, S2 tentang S1 tentang AI ya. Belajar tentang artificial intelligence. Itu udah dibuka jurusan baru itu nggak salah. Jurusan atau apa namanya? Apa konsentrasi saya nggak tahu. Tapi dibuka tuh kuliah tentang AI itu. Dulu nggak ada kan kuliah AI, Pak. Sekarang ada kuliah AI itu. Ya, subhanallah. Sehingga bekalnya apa? Ya sholat kata Allah. Ya. Sebab kalau ilmu semakin berkembang tidak diimbangi hubungan dengan Allah, ya tadi bermasalah. Dia boleh orang pinter sampai palanya botak profesor, ahli di bidang tertentu, jago di satu bidang ilmu, tapi sholat bermasalah. Ya udah, ujungnya degradasi, ya dekadensi, baik moral, nilai, ya kebaikan, kemudian tradisi dan seterusnya. Ini merosot luar biasa. Ya, dan itu tadi saya sampaikan, misalnya ya di Jepang orang pinter banyak, ya teknologi mereka bisa kuasai, luar biasa. Ya, tapi ujungnya ya begitu. Ya. Ini kalau orang Jepang tahu bisa dilaporin saya ini. Ya. Tapi memang itu realitasnya begitu, kondisinya begitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anna Abu Hurairah qara idza as-samaa'u inshaqqat fasajada fiha. Falamma sarafa akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Abu Hurairah ketika membaca idza as-samaa'u inshaqqat, beliau sujud. Dan ketika beliau selesai salatnya, ya, ketika beliau selesai sujudnya, kemudian beliau sampaikan kepada jamaah bahwa Rasulullah SAW ketika membaca itu juga beliau bersujud. Maka disebut sebagai sujud sahwi atau sujud tilawah? Sujud tilawah. Ya, kalau sujud sahwi sujud gara-gara ya lupa gitu ya, gara-gara bengong. Ya. Salat tapi mikirin utang jadi lupa, akhirnya perlu sujud sahwi kan gitu ya. Waqad qala Malik innaha laysat min azaim as-sujud li'anna al-ma'na la yud'inun wa la yuti'una fil 'amal biwajibatihi. Tapi Imam Malik mengatakan bahwa sujud tilawah bukan menjadi azaimis sujud, bukan menjadi sujud yang sangat diharuskan. Sebab dalam konteks ini la yasjudunnya artinya adalah la yud'inun wa la yuti'un. Mereka tidak mau tunduk terhadap nilai dan tidak mau taat terhadap ketentuan. Jadi tafsir yang kedua, la yasjudun adalah mereka tidak mau tunduk terhadap nilai, mereka tidak mau taat terhadap ketentuan. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, kemudian peradaban, banyaknya penemuan itu melabrak ketentuan yang Allah telah tetapkan misalnya. Ya, melabrak misalnya ya norma-norma dan nilai-nilai syariat yang sudah Allah turunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya apa? Perkembangan teknologi tentang istinsakh. Istinsakh itu kan cloning, Pak. Boleh nggak hukum cloning? Kan tidak zina. Secara syariat definisi zina dalam fikih itu taghyibul hasyafah fi farjin muharramin min ghairi syubhatin nikah wa illam yanzil. Masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan yang tidak diikat dengan pernikahan yang sah walaupun tidak sampai keluar, itu masuk zina.
Tapi kalau cloning, boleh nggak kira-kira? Saya pengen dapat gennya Einstein, saya ambil spermanya dia, kemudian saya kawinkan sperma dengan sel telur misalnya istri saya, gitu. Kan tidak ada proses persetubuhan, tapi hanya sperma ditemukan dengan sel telur. Gimana kira-kira hukumnya? Ini kan perkembangan teknologi. Ya. Kalau inseminasi buatan masih suami istri, bayi tabung pun kalau masih suami istri ya silahkan, walaupun pembuahannya atau proses perkembangan pembuahannya ditabung kan gitu. Setelah ditabung kemudian disuntikin ke rahim gitu kan. Ya. Gimana kira-kira? Boleh nggak Pak? Istinsah yang dipakai untuk mengkloning spermanya hewan, mencari bibit hewan yang kuda bagus begitu, kuda ini kuda dari ras yang unggul gitu kan, kemudian jago larinya, ini udah juara olimpiade, diambillah spermanya disuntikin ke kuda betina, cloning misalnya. Gimana kira-kira buat manusia? Boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena melabrak syariat. Esensi daripada perzinahan adalah bukan hanya tentang persetubuhan, tapi apa? Ketidakjelasan nasab, bercampurnya nasab, yang konsekuensinya nanti tentang nasab, tentang hak warisan, tentang hak perwalian, tentang hak persaksian, dan seterusnya. Ya. Sehingga mau berkembangnya teknologi, la yasjudun, mereka nggak sujud. Maksudnya apa? Bukan sujud dalam sholat, tafsir yang kedua. Kalau tadi sujud yang pertama maknanya mereka tidak sholat, tapi yang kedua adalah sujud simbol tunduk, simbol nurut, simbol pasrah. Jadi kalaupun ilmu mau kita kembangkan, teknologi mau kita kembangkan, jangan sampai menabrak norma-norma dan syariat. Silakan saja. Ya. Contoh juga misalnya, kira-kira kalau nikah live streaming bagaimana Pak? Nikah live streaming. Ini terjadi ini kan banyak. Senior saya nikah live streaming. Calonnya di Padang, dia di Mesir. Ya. Subhanallah. Tiba-tiba udah bilang sah, masya Allah. Nggak pernah ketemu, ya. Cuma pakai telepon aja. Ya. Pakai telepon. Zaman dulu belum ada video call, belum ada ini kan. Ya. Dulu handphone itu belum ada Android Pak. Ya. Tahun 2007 saya ke Mesir itu. BlackBerry kan belum ada kayak sekarang, video call belum ada. BlackBerry dulu kan masih BlackBerry itu ya. Ya. Akhirnya apa, nikah pakai telepon. Ya, di sana telepon, di Mesir telepon, di Padang telepon. Dia udah sah katanya, Masya Allah. Gimana tuh kira-kira? Teknologi, undang-undangnya misalnya diperbolehkan. Esensi pernikahan apa? Salaman dengan wali esensi bukan? Ijab kabul dengan genggaman tangan esensi bukan? Sekarang azan pun sudah pakai HP Pak. Jadi udah dianggap azan bukan? Selama belum ada yang memantau dianggap azan kan? Atau melanggar syariat ini, luar biasa. Baik ya. Kita cukupkan dulu. Dan kita insya Allah lanjutkan. Jadi makna yang kedua, tafsirnya la yasjudun adalah tidak tunduk dan tidak nurut dengan norma dan ketentuan. Ya, sehingga kunci ya dalam situasi apapun, keadaan apapun adalah ikut aja syariatnya. Ya, nurut saja sama ketentuan Allah. Insya Allah selamat. Sholat dijaga, tunduk sama ketentuan Allah dijaga, punya interaksi dengan Al-Quran tetap dijaga, dan iman itu menjadi landasan. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.